Kembali bersama Suntar di Bengkel Kalkulus. Kali ini kita membahas mengenai domain daripada fungsi komposisi. Ini salah satu materi yang tidak mudah, yaitu sebab saya akan menjelaskan dengan bantuan gambar ya. Jadi teman-teman, misalkan kita ingin mencari fungsi komposisi GOF ya, jadi G of F ya. Jadi fungsi komposisi dari ini, di mana fungsi nilai dari X kita petakan dulu dengan fungsi F, lalu fungsi F ini kita masukkan ke dalam fungsi G, kita petakan gitu ya. Nah perhatikan, awalnya X ini misalkan seluruh bilangan real. Tetapi fungsi F itu sendiri kan belum tentu semua bilangan real bisa masuk ke dalam kan. Karena yang mendefinisikan atau yang membuat fungsi ini well defined itu bisa saja hanya daerah kecil ini saja ya. Jadi ini saya gambar ini domainnya. Jadi domain adalah daerah nilai X yang membuat fungsi F ini bisa beroperasi dengan baik. Lalu domain ini ketika kita petakan, kita operasikan dengan fungsi F, dia akan menuju kepada hasil yang kotak berwarna biru ini, range-nya ya, range-nya, RF. Nah, sekarang RF ini akan menjadi input ya untuk fungsi G. Nah, tapi fungsi G-nya sendiri tentu saja dia ada domainnya. Ya, ada domainnya. Nah, kalau range-nya atau hasil daripada fungsi F masih di dalam domain G, berarti masih oke kan? Berarti ini masih bisa kita petakan menjadi range daripada G. Tapi ada kasus yang bukan seperti ini masalahnya. Kasusnya adalah seperti ini. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya, ada suatu X di mana X ini seluruh bilangan real ya, lalu ada fungsi F di mana domainnya itu hanya bagian ya, jadi tidak semuanya misalnya. Ada juga sih yang bisa semuanya, tetapi ada fungsi kan belum tentu bisa semua bilangan real ya sebagai inputnya. Nah, anggaplah dia hanya domainnya adalah ini ya, oke. Lalu nilai titik-titik atau nilai X di daerah sini itu bisa membuat fungsi F ini beroperasi dengan baik, dipetakan ke range-nya. Nah, ini ada problem nih. Sekarang nilai range-nya ini yang kotak berwarna biru, daerah di mana ini merupakan hasil daripada operasi fungsi F. Tapi hasilnya itu ternyata daerahnya bisa di luar batasan daripada domain fungsi G. Ambil contoh, misalkan ada suatu nilai ya yang kita petakan ternyata di sini. Nah, ini adalah di luar syarat daripada domain G. Berarti nanti fungsi G-nya itu tidak beroperasi dengan baik. Nah, maka ini menjadi tidak boleh ya. Maka syaratnya gimana? Syaratnya adalah range daripada si F ini, kotak berwarna biru ini, harus kita kecilkan supaya dia masuk ke dalam masuk ke dalam domain daripada G. Minimal sama. Maka syaratnya range daripada fungsi F ya itu bagian ya daripada himpunan bagian daripada domain daripada fungsi G. Jadi daerah hasil fungsi F ini hasilnya nih ya, hasilnya itu harus di dalam kotak berwarna ungu domain daripada fungsi G atau minimal sama. Oke. Nah, sekarang kita coba langsung ya untuk lihat kepada contohnya ya. Misalkan nanti saya berikan ada suatu fungsi fx sama dengan 4 dibagi x min 2, gx sama dengan 1 dibagi x plus 1. Nah, kita perlu untuk mencari domain daripada g of f ya. Jadi komposisi di mana f-nya diinput ke dalam fungsi g. Jadi ilustrasi seperti gambar ini ya. Oke. Nah, pertama-tama kita cari dulu domain daripada fungsi f ya, domain daripada fungsi g, lalu range-nya juga ya untuk kita bisa analisis. Domain daripada fungsi f, perhatikan bahwa ini kan penyebutnya ini x min 2. Kalau penyebutnya itu nilai 0, maka nanti fungsi ini jadi undefined kan. Berarti bawahnya untuk fungsi pecahan, penyebutnya tidak boleh 0. Artinya x-nya tidak boleh 2. Oke. Lalu juga kalau dari kita menggambar grafis ya untuk fungsi ini ada fungsi yang kalau kita perhatikan ada asimptotnya. Jadi kalau kita coba ya untuk mencari di mana x-nya besar sekali ya, maka dia akan mendekati 0, tetapi tidak pernah mencapai nilai 0. Jadi ada asimptot di situ ya. Ini saya tidak bahas dulu, nanti untuk yang penggambaran grafis itu kita perlu beberapa tools untuk materi ke depan ya, jadi tidak sekarang ya. Nah, tapi kalau secara gambar ya, kalau secara gambar ini saya kasih lihat ya. Ini adalah 4 dibagi dengan x min 2. Perhatikan bahwa
grafik ini kalau X-nya makin besar dia akan turun gitu ya. Lama-lama Y-nya ini akan mencapai nilai mendekati 0. Kalau kita ke kiri ya dia juga lama-lama akan mendekati 0 nilai Y-nya ya. Tapi tidak pernah mencapai 0. Itu sebab range atau nilai hasilnya ya. Hasilnya kan Y kan. Itu tidak bisa atau tidak pernah mencapai 0, hanya mendekati 0. Oke. Sekarang kita lihat yang kedua untuk GX. GX itu sendiri juga fungsi pecahan, berarti bawahnya itu tidak boleh 0, X tambah 1, syaratnya itu tidak boleh 0. Maka X tidak boleh min 1. Sama juga ya, karena bentuknya adalah pecahan seperti ini, berarti ada asimtot ya, lama-lama dia akan mendekati subu X, di mana dia tidak akan nilainya ya, nilai hasilnya ya, hasil daripada fungsi G ini, fungsi G kan dipetakan sini hasilnya itu tidak pernah mencapai 0, tapi hanya mendekati 0 ketika limit X mendekati infinite ya. Nah, lihatnya dari sini, kalau secara grafis, ketika X-nya bertambah terus, lama-lama ini dia akan turun, tapi tidak pernah menyentuh ke 0 ya. Jadi nilai Y-nya itu tidak pernah mencapai 0, tapi hanya mendekati 0. Begitu juga kalau kita menuju ke kiri, X-nya mendekati min hingga ya, lama-lama akan mendekati 0 ya, tapi tidak pernah mencapai 0. Oke, jadi ini adalah domainnya, ini adalah range-nya. Kita sudah dapat dua-duanya. Sekarang kita coba analisis ya. Saya akan menggunakan alat bantu gambar di sini ya. Jadi teman-teman kalau perhatikan tadi domainnya itu X untuk F ya, fungsi F itu X-nya tidak boleh 2. Artinya fungsi F ini ya itu akan berperilaku dengan baik ketika daerah sini itu X bilangan real tapi 2-nya dikeluarkan. Ini X seluruh bilangan real, maka domainnya ini seluruh bilangan real tapi 2 telah dibuang atau tidak ikut ya. Sehingga sekarang fungsi F kalau nilai titik-titik di sini, daerah sini kita masukkan, dia akan mencapai suatu hasil yang terdefinisi. Nah, perhatikan suatu hasil yang terdefinisi ini bisa saja atau seringkali itu justru melampaui daerah definisi fungsi G. Padahal ini kita memasukkan ke dalam fungsi G. Ya. Maka ya saya perlu mencari suatu nilai di mana ketika nilai ini saya input lalu saya operasikan dengan fungsi F, dia harus masuk ke dalam daerah ungu ini. Nah, untuk perhatikan untuk daerah ungu ini, daerah G ini ya, domain G ini, dia tidak boleh min 1. Jadi, tidak boleh min 1 itu harus merupakan syarat hasil dari operasi dari F. Operasi dari F harus menuju ke daerah ini, di mana daerah ini tidak boleh min 1. Nah, operasi ini apa? 4 dibagi X min 2. 4 dibagi X min 2 tidak boleh min 1. Oke. Nah, maka dari sini secara aljabar saya dapatkan X-nya tidak boleh min 2. Karena kalau di sini ada min 2, dia akan petakan menuju ke min 1. Jadi gambarnya seperti ini nih. Nah, ini jadi problem nih ya. Karena kalau saya masukkan di sini min 2, saya operasikan ya, dengan fungsi F, dia akan menuju ke min 1. Min 1 nggak boleh. Kenapa? Karena min 1 itu di luar si domain G. Makanya min 2 ini juga harus kita buang daripada domain daripada si F juga. Seperti ini. Nah, seperti itu ya. Oke. Jadi, selain daripada domain daripada fungsi F, ya, kita juga perlu menambahkan satu lagi ya. Bukan hanya X tidak boleh 2, tapi juga X tidak boleh min 2. Itu sebabnya, maka ya, domain dari GOF, X demikian hingga, X tidak boleh 2 tadi ini, tapi juga X tidak boleh min 2 dari analisa kita ini. Ya, X seluruh bilangan real hanya syaratnya ini. Sekarang kita lihat yang kedua, untuk range-nya ya. Fungsi G itu sendiri ya, range-nya tadi kita sudah cari bahwa X hasilnya itu tidak mungkin 0 di sini ya. Hasil itu tidak mungkin 0. Nah, jadi hasilnya waktu kita ke sini itu ya, 0 ini sudah saya exclude di sini. Oke. Jadi tidak mungkin di dalam daerah range ini lagi. Karena tidak ada nilai yang kita input ke dalam fungsi G yang hasilnya itu bisa jadi nilai 0. Tadi sudah saya analisis ya, karena fungsi itu dengan cara melihat asimtot ya atau kecenderungan grafik tersebut. Tapi ada yang kedua nih. Yang kedua adalah kita juga tahu bahwa range daripada fungsi F, karena ini kan fungsi komposisi, jadi keterkaitan untuk mencari nilai hasil dari G ini adalah input daripada fungsi F ini kan. Nah, waktu fungsi F di input, F ini range-nya itu tidak mungkin bisa 0. Nah, berarti
daerah domain G ini harus memperhitungkan inputan dari yang fungsi f ini, di mana fungsi f ini tidak mungkin sama dengan 0. Nah, kalau dia tidak mungkin sama dengan 0 atau tidak bisa 0 ya, kita perlu cari dulu, kita cek ya, kalau seandainya ini 0 apa yang terjadi sih? Ya, jadi kita coba ya, ini kita masukin kalau x-nya itu bisa 0 di sini. Masukkan ke dalam fungsi daripada g-nya ya. Ini kan fungsi g di sini ya. Masukkan ke sini, lalu 1 dibagi dengan 0 tambah 1. Ya, kita coba cek ya kalau x-nya itu 0. Maka kita dapatkan ya gx-nya atau hasil dipetakan ke sini adalah 1, karena 1 dibagi 1 itu 1. Jadi kalau di sini ada 0 akan dipetakan ke 1. Padahal di sini nggak mungkin 0. Ingat tadi, hasil daripada f nggak bisa 0. Berarti 0 ini harus dibuang. Berarti 1 ini juga harus dibuang. Jadi daerah hasil daripada fungsi komposisi selain tidak mungkin bisa 0, tidak mungkin juga bisa 1. Maka range daripada fungsi komposisi g of f ya, hasilnya saya tulis saja y lah ya supaya tidak bingung ya. Hasil paling akhir y, di mana y-nya itu tidak bisa 0, ini 0-nya di luar daripada range itu. Sekaligus juga y-nya ini tidak boleh atau tidak mungkin bisa 1. Kenapa tidak bisa 1? Karena ini tidak mungkin x-nya itu 0, sehingga kalau kita petakan ke sini kan 1. Kalau ini tidak mungkin, maka 1 itu juga tidak mungkin. Untuk lebih jelasnya kita menggunakan contoh di sini diberikan ada suatu fungsi fx, x dibagi x plus 1, fungsi gx 5 bagi x. Cari domain daripada fungsi komposisi f of g ya, di mana gx ini diinput ke dalam fx. Pertama-tama cari dulu domain untuk masing-masing fungsi ya. Karena fungsi fx ini adalah pecahan ya, bentuk fungsi rasional, maka penyebutnya tidak boleh 0, x tambah 1 tidak sama dengan 0. Syaratnya maka x tidak boleh sama dengan min 1. Begitu juga dengan gx, penyebutnya tidak boleh 0, berarti x tidak boleh sama dengan 0. Ini domain fungsi f, domain untuk fungsi g ya, yang membuat fungsi ini bisa berperilaku well defined ya. Sekarang saya akan mencoba menggunakan gambar kotak tadi ya untuk memberikan ilustrasi. Nah, karena di sini dia tidak boleh 0 ya, maka ini kan seluruh himpunan bilang real. Nah, himpunan atau domain daerah fungsi G itu hanya di dalam ini, di mana nolnya sudah exclude keluar. Sehingga kalau kita pilih angka-angka di dalam domain ini yang mengeluarkan 0 ya, di mana 0 tidak termasuk, kalau kita masukkan ke fungsi G ini, maka dia akan mencapai dan akan terdefinisi. Dan hasilnya adalah ini, RG ya. Hasilnya adalah range ya, di mana range ini adalah daerah atau kawasan semua nilai-nilai yang dapat dipetakan dari domain ini. Nah, problemnya daerah ini seringkali justru melebihi batas daripada domain F. Domain F ini adalah daerah di mana tidak boleh min 1. Tapi jangan-jangan waktu kita petakan ke range-nya, bisa saja min 1 itu diinput ke dalam fungsi F. Padahal fungsi F itu min 1 nggak boleh ya. Ini daerah di mana min 1 nggak boleh. Jadi kalau saya kasih ilustrasi ya, itu ada titik nanti yang kalau kita petakan itu ternyata hasilnya adalah min 1 ya, seperti itu. Nah, saya mau coba cari dulu, anggaplah kita nggak tahu nilainya kan memang kita nggak tahu ya. Kita tahunya adalah daerah domain F itu tidak boleh min 1. Berarti kalau daerah domain F tidak boleh min 1, kita perlu balik ke belakang, apa nilai di domain G yang kalau kita operasikan dengan Gx, hasilnya itu adalah min 1. Itu yang harus kita buang. Maka 5 per X operasi daripada fungsi Gx ini, kalau kita petakan ke sini ya, itu adalah 5 per X, tidak boleh, di daerah sini tidak boleh min 1 nih. Jadi X-nya tidak boleh min 5, sehingga kalau kita balik ke sini, berarti di sini tidak boleh min 5. Karena kalau dia min 5, dia akan dipetakan ke min 1, dan min 1 itu nggak boleh masuk ke dalam F. Jadi kalau kita gambar, begini nanti. Nah, ya jadi min 5, kalau saya operasikan dengan ini 5 dibagi 5, hasil peta ke min 1. Min 1 masih daerah hasilnya si G, tapi min 1 ini di luar domain F. Itu sebabnya min 5 ini harus kita buang dari domain ini supaya tidak masuk ya. Berarti kita buang ya, keluar, sehingga X tidak boleh sama dengan min 5. Ya. Dengan demikian ya, saya dapatkan domain daripada f of g-nya adalah
X tidak boleh 0 ya, dan juga X tidak boleh min 5. Jadi X-nya selalu bilang real kecuali dua titik ini. Oke, nah ini kan tadi cara melihat dari tahapan demi tahapan ya. Kalau teman-teman bingung ya, biasanya ada cara yang lebih standar. Saya kasih cara lain. Sama, cara lain ini pertama-tama teman-teman tetap harus melihat fungsi atau domain daripada fungsi yang awal yang disubstitusi, yaitu fungsi G ini. Kan f of G kan, berarti J ini kan yang diinput kan. Nah ini domainnya harus terpenuhi, yaitu X tidak boleh 0. Tadi analisis begitu. Nah cara yang kedua, kalau ini kan saya menggunakan gambar ya, ada tahapan demi tahapan supaya syarat subset tadi bisa terpenuhi. Nah di sini cara keduanya yaitu agak berbeda. Saya masukkan fungsi G ini ke dalam fungsi ini. Jadi cari langsung komposisinya dulu. Ya, cari komposisinya dulu. Nah, hasil komposisinya di mana fungsi G dimasukkan ke dalam fungsi F, berarti kan jadi G dibagi dengan fungsi G tambah 1. Fungsi G adalah 5 per X, bagi 5 per X tambah 1. Kalikan X, bawah kalikan X. Kenapa? Karena saya sudah memberikan batasan ini kan, X tidak boleh 0. Jadi boleh saja atas kali X, bawah kalikan X. Ya. Menjadi 5 dibagi dengan 5 plus X. Oke, nah dari sini kita cari syaratnya. Syaratnya apa? 5 tambah X bawahnya ini, penyebutnya tidak boleh 0. Maka X tidak boleh min 5. Nah dari dua syarat ini, X tidak boleh 0 dari fungsi domain G-nya, lalu dari hasil komposisinya juga kita lihat ini penyebutnya X tidak boleh sama dengan min 5. Maka kita dapatkan domain untuk f of G-nya ya, itu adalah X demikian hingga di mana X tidak boleh 0 dan juga atau X tidak boleh min 5, di mana X-nya adalah bilangan real. Jadi teman-teman perhatikan ini dua cara yang sebenarnya sama. Pertama-tama cari domain fungsi yang diinput ini, domain G-nya itu adalah satu syarat yang diperlukan. Nah syarat yang kedua untuk mencari subsetnya, ketika saya melakukan proses ini, itu sama saja saya melakukan proses, saya sedang mencari komposisinya lalu mencari syaratnya. Hati-hati, banyak sekali yang ingin cepat-cepat langsung komposisi lalu cari syaratnya, tapi lupa untuk syarat awal ini. Oke, sampai di sini pembahasan mengenai konsep yang penting untuk mencari domain daripada fungsi komposisi ya. Tetap tonton video di Bengkel Kalkulus. Salam semangat!